Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur pecinta ayam kampung dan Bangkok. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kembali bersama Kang R di sini ya. Seperti biasa pagi-pagi ini kita sedang memberi pakan ayam kampung dan ayam Bangkok. Metodenya metode umburan ya, lur. Ya, ternak ayam kampung dengan pacak atau jago Bangkok. Sistem pembaran ini adalah metode yang sudah lama digunakan oleh nenek moyang kita. Metode umbaran ini memiliki keuntungan tersendiri, lur, meskipun ada beberapa kerugian yang perlu kita perhatikan juga. Oke, kali ini kita akan coba bahas mengenai keuntungan ternak ayam kampung dengan sistem umbaran. Yang pertama jelas ya, biaya pakan rendah ya. Salah satu keuntungan utama dari sistem umbaran adalah penghematan biaya pakan. Ayam kampung yang dibiarkan mencari sebagian makanannya sendiri akan memakan lebih sedikit pakan komersial atau pakan yang kita beli ya. Ini bisa mengurangi biaya makanan hingga 50%. Wah, bandingkan dengan metode insentif, lur. Lumayan kan ya, pagi kita kasih makan pabrikan atau pakan dari sisa nasi campur dedak. Siangnya kita biarkan mereka bebas berkeliling ya, di kebun ataupun di halaman kita ya. Kemudian keuntungan yang kedua dari ternak umbaran ini adalah, lur, dagingnya lebih berkualitas. Ayam kampung yang dibiarkan bergerak bebas memiliki daging yang lebih kesat dan kenyal dibandingkan dengan ayam yang dipelihara secara intensif. Aktivitas fisik yang tinggi membuat daging ayam lebih sehat dan enak ya. Jadi ayam rajin bergerak ke sana kemari, otomatis dagingnya menjadi lebih kesat dan kenyal, tidak lembek, lur ya. Kemudian yang ketiga, ternak umbaran ini keuntungannya adalah tidak memerlukan kandang besar. Peternak ayam kampung dengan sistem umbaran tidak memerlukan kandang besar atau mewah. Ayam dibiarkan bebas mencari tempat tidur mereka sendiri yang bisa berupa pepohonan, ruangan kecil, atau bahkan tanpa kandang. Kemudian keuntungan yang keempat adalah pengerjaan ringan ya. Merawat ayam kampung dengan sistem umbaran memerlukan sedikit waktu dan usaha. Ayam sekali lagi dapat mencari makan sendiri, sehingga pemberian makan hanya memerlukan beberapa menit sehari ya. Itu ya beberapa keuntungan dari ternak model umbaran. Tapi ya kita juga harus memperhatikan beberapa kerugian dari ternak umbaran ini ya. Yang pertama adalah terancam oleh predator ya. Ayam yang berumbar bebas rentan terhadap serangan predator seperti kucing, anjing, ular, hewan ya, sama hewan buas lainnya. Hal ini bisa mengurangi jumlah ayam yang berhasil dipelihara. Itu ya, jadi terancam oleh predator yang lain. Kemudian yang kedua, mengganggu tetangga. Ini ya, kalau kandangnya tidak kita batasi kan khawatir masuk ke pekarangan tetangga, apalagi rumah tetangga, bisa ribut ya kan, lur ya. Ayam yang berkeliaran bisa masuk ke halaman tetangga atau mengganggu rumah tangga mereka. Ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan konflik dengan tetangga. Yang ketiga adalah resiko penyakit. Ayam yang berkeliaran dapat terinfeksi oleh berbagai penyakit dan bakteri yang berbahaya. Ini bisa menyebabkan kematian massal ayam dan berdampak negatif pada usaha peternakan kita. Itu ya, selain ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga ya. Ternak ayam kampung dengan sistem umbaran memiliki keuntungan biaya pakan rendah,
daging berkualitas, tidak memerlukan kandang besar dan pekerjaan yang ringan. Namun ada kerugian yang perlu diwaspadai seperti ancaman predator, potensi gangguan kepada tetangga, dan resiko penyebaran penyakit sebagai peternak. Nah, kita sebagai peternak sangat penting untuk merencanakan dengan bijak dan mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan untuk mengadopsi metode ini. Telur, beberapa nilai positif dan negatif dari beternak cara umbaran ya. Kita umbaran nih itu ada aspek, biasanya itu pintu. Biasanya nanti kalau siang kita buka biar mereka masuk ke pekarangan saudara ya, taman kosong, kemudian hanya ditanami pohon mangga, di bawahnya banyak rumput hijau. Jadi biasanya setelah kita kasih pakan, kita biarkan mereka bebas bermain di situ di pekarangan di samping kanan kandang kita ya. Jadi kita hanya memberi makan sehari 2 kali saja ya. Pagi ya, ini lagi sarapan pagi, kemudian setelah selesai biasanya tuh asbes yang sebelah kanan kita buka, biarkan mereka bebas bermain di kebun. Ada kebun taman saya cukup luas ya, hampir 40 batak yang ditanami pohon mangga, di bawahnya tuh banyak rumput hijau. Ini bisa jadi pakan alternatif. Alhamdulillah nih. Jadi kita bisa mengirit pakan ayam. Terima kasih.